Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalna al-Qur'an hudan basyiran wa nadhiran. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi nabiyil ulumi wal hikam. Saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, besok ketika hari kiamat tiba, manusia dibangkitkan dari alam kuburnya untuk dimintai pertanggungjawaban atas amal yang telah diperbuat sewaktu di dunia. Besok ketika hari kiamat telah tiba, di mana hukum Allah Subhanahu wa ta'ala lah satu-satunya yang akan ditegakkan, maka di saat itu manusia disuruh untuk berjalan dari kubur menuju ke padang mahsyar. Di sana mereka akan ditimbang, mereka akan dihisab dan akan diputuskan termasuk golongan orang yang akan masuk ke surga kah, atau balah sebaliknya akan Allah masukkan ke neraka. Kita berdoa sama Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang beruntung. Amin. Pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikat Jibril, dipanggilnya si Jibril. Kemudian Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, cari hambaku yang ada di padang mahsyar sini, yang dulu sewaktu hidup di dunia suka membaca Al-Quran. Cari mereka, datangkan mereka kemari, hadirkan mereka kemari, mereka hadirkan untuk melantunkan Al-Quran. Kemudian dicarinya oleh malaikat Jibril hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang beriman, yang bertakwa, yang cinta dengan Quran, sayang dengan Quran, suka baca Al-Quran. Dipanggilnya mereka 3 kali, dipanggilnya mereka sebanyak 3 kali, baru kemudian mereka berjalan, mereka berkumpul yang dipemimpini oleh Nabi Daud alaihi salam, yang dimana kita tahu bahwa Nabi Daud alaihi salam adalah salah satu nabi yang diberikan keistimewaan oleh Allah, bersuara indah, bersuara merdu. Kemudian datanglah kaum itu menuju ke depan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka membaca Al-Quran, membaca surat yang mereka hafal, membaca ayat yang masih mereka ingat, satu dengan yang lainnya mereka membaca, bergemuruh pada waktu itu. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kedudukan mereka sesuai dengan Quran menancap dalam diri mereka. Kalau mereka membaca Al-Qurannya sampai ke dalam hatinya, ketika mereka membaca Qurannya dengan khusyuk, maka itu akan lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan yang tidak. Terlebih lagi ketika mereka membaca Al-Quran, tahu artinya, tahu maksudnya, bisa menambah keimanan dan ketakwaan mereka, maka akan lebih tinggi lagi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan Allah beri lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Apapun itu, mereka mendapatkan kebaikan, keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kemudian mereka disuruh mencari yang kenal yang ada di padang mahsyar itu. Apakah kalian kenal orang yang ada di sini dulu sewaktu di dunia? Cari mereka dan silahkan bawa mereka masuk ke surga bersama. Subhanallah, Maha kuasa Allah, Maha kuasa Allah
Hanya dengan kalian cinta Al-Quran, hanya dengan kalian suka baca Al-Quran, itu bisa memasukkan kalian semuanya ke surga. Bahkan dengan orang yang kalian cinta. Disuruhnya orang yang aktif, orang yang rajin baca Al-Quran, untuk mencari siapa orang-orang yang dia kenal sewaktu di dunia, di padang mahsyar itu, untuk ikut bersamanya ke surga. Bisa jadi orang tuanya, bisa jadi istrinya, bisa jadi juga suaminya, atau mungkin anak-anaknya. Oleh karenanya, jangan lupakan Al-Quran. Karena zaman sekarang ini orang sudah banyak sekali melupakan Al-Quran. Orang sudah melupakan Al-Quran. Ini bahaya. Na'udzubillah min dzalik. Dan jangan salah, Al-Quran itu adalah salah satu amalan yang mempercepat kebaikan. Bahkan kalau kalian semuanya ingin mendapatkan kebaikan yang banyak, kebaikan yang melejit tinggi, perbanyak baca Al-Quran. Bahkan amalan ini bisa mengalahkan sodako. Kalau sodako, kalau kamu bersedekah sedikit, ya dapatnya sedikit. Bersedekah banyak, dapatnya banyak. Kamu bersedekah banyak terus, istri kamu gedumel. Kalau kamu bersedekah banyak terus, suami kamu gedumel. Ini Al-Quran ini tanpa modal, tanpa mengeluarkan biaya, hanya cukup kamu membaca saja. Satu huruf Allah berikan nilai upah 10 kebaikan. Bisa bayangkan kalau 2 huruf 20, 3 huruf 30. Nah, kalau kalian baca Qurannya 1 ayat, baca Qurannya 1 surah, baca Qurannya 1 juz, bahkan awal hingga akhir bisa menghatam, sudah berapa ribu kebaikan kamu dapatkan, berapa juta kebaikan kamu dapatkan, bahkan kamu sendiri tidak bisa menghitung. Oleh karena ya, jangan lupakan Al-Quran, jangan tinggalkan Al-Quran. Kalau memang kalian ingin mendapatkan amal kebaikan yang lebih, yang banyak, gemarlah untuk baca Al-Quran, sukalah untuk membaca Al-Quran. Silahkan kalian main HP, WA, buat status, silahkan. Tapi jangan lupakan ini Al-Quran. Jangan lupakan ini Al-Quran. Karena apa? Ini sebagai penolongmu besok, fi yaumil mahsyar. Saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an wa 'allamahu, dan mengajar. Kalau memang kalian mampu untuk mengajar, ajarlah saudaramu yang tak mampu, ajarlah orang yang tak bisa. Itu kan bisa menjadi jariah untuk kalau memang kamu mampu. Kalau tak mampu, belajarlah. Belajarlah. Karena Quran besok akan memberikan syafaat untuk Quran ini akan bisa memasukkan dirimu ke surga. Allah sayang dengan firman-Nya, Allah sayang dengan kalamnya, Allah cinta dengan Al-Quran. Maka siapa saja yang cinta dengan Al-Quran, cinta dengan firman-Nya, maka orang tersebut akan Allah cinta. Surga itu milik Allah. Surga itu milik Allah. Maka siapa yang dicinta oleh Allah, maka pasti dia akan masuk surga. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.